Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julia Rahma dari Fakultas Ekonomi Akuntansi semester 7 kelas malam akan mereview modul 4 kas dan setara kas. Di sini ada yang pertama itu ada prosedur audit. Tentang uji ketaatannya yang pertama, tentukan sampel bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan kas atau bank yang akan diperiksa untuk meyakinkan keabsahan transaksi dan minta tanda tangan para pejabat-pejabat yang berwenang. Itu ada di indeks TOC2 dan TOC4. Terus yang kedua itu yakinkan bahwa apakah semua dokumen-dokumen yang dipertanggungjawabkan sudah lengkap dan distempel lunas untuk menghindari bukti-bukti tersebut dipakai berulang-ulang. Itu ada di indeks TOC2 dan TOC4 juga. Terus habis itu untuk uji kewajibannya, yang pertama ada kas, siapkan schedule utama dari kas dan setara kas, itu ada di indeks C. Di sini ada dari schedule kas dan setara kas. Di sini ada kas besar, kas kecil, Bank CAB, dan Bank Lopo. Kas besar, yang pertama ada kas besar dengan WPRF C1. Untuk per kliennya dengan nominal 3 juta. Di sini ada catatan pemeriksaan PARE 19.900.000. Itu untuk data per audit jadi 22.900, di mana 19.900 itu didapat dari didapat dari 11.900.000 giro yang belum diterima di bank, yaitu di sini ada Bank CAB, PT Merdeka Jatuh Tempo 3 Januari 2019 10 juta, Bank NIB PT Wahana Jatuh Tempo 37 Desember 2018 1.500.000, Bank IIB Jatuh Tempo PT Zaira Jatuh Tempo 28 Desember 2018 400. Itu dari giro langganan yang sudah diterima, tapi dari saudari Patricia belum disetor ke bank. Ditambah uang kas PT Pelita. Di sini ada selisih saldo kas dari perhitungan fisik berdasarkan penjelasan klien. Di sini ada selisih 6 juta dari PT Pelita. Terus habis itu yang kedua ada selisih 2 juta merupakan uang tagihan dari PT Merdeka. Jadi 19.900.000 itu didapat dari giro yang belum diterima tapi belum disetor ke bank, dan 6 juta dari uang kas PT Pelita dan 2 juta dari tagihan PT Merdeka, itu dari selisih. Terus yang kedua ada kas kecil di sini dengan WPRF C2, per kliennya nominal dari per klien 2 juta. Di sini ada koreksi juga 200.000, jadi data per audit nominalnya 1.800.000. Itu didapat dari selisih kas kecil
di mana di sini ada piutang lain-lain 200.000 dan kas kecilnya dikredit 200.000. Terus di Bank CAB dengan WPRF C3 data kliennya 5.849.910 dengan koreksi di debit 10.600, di kredit 990.000 dengan data per auditnya 15.459.910. Terus di sini ada juga selain 10.600, di sini ada 131.500 di debit, 2.200.000 di kredit. Di Bank Lopo, WPRF C4, data per kliennya 36.640.414 dengan koreksi debit 3.750.000 dan 52 juta di debit juga. Di sini di kreditnya 3.350.000. Jadi data per auditnya 37.040.414 rupiah. Jadi di sini untuk indeks C ada pencatatan tadi yang pengeluaran yang belum di reimburse pada kas, beban lain-lain pada kas kecil itu 270. Terus habis itu di sini rekonsiliasi Bank CAB dengan buku rekening koran piutang usaha pada 3 Desember itu ada rekonsiliasi bank yaitu piutang usaha pada Bank CAB dengan nominal 990.000. Di sini ada tolakan clearing pada 28 Desember nomor 1526791 dengan jurnal piutang usaha pada Bank CAB yaitu 2.200.000. Di sini yang ada penerimaan piutang PT Lestari yang belum dicatat 10.600 itu ada di halaman 129 di rekening koran. Di sini belum tercatat di Bank CAB pada piutang usaha. Bank CAB 10.600 di debit, pada piutang usaha 10.600 di kredit. Nah, untuk koreksi biaya adminnya, di sini ada Bank CAB pada debit 131.500, beban bunga 25.000 pada debit, dan pendapatan bunga di kredit 156.500. Di sini untuk rekonsiliasi untuk Bank Lopo ada koreksi penerimaan clearing 3.750.000 di rekening koran. Ada Bank Lopo 3.750.000 pada piutang usaha di kredit 3.750.000. Untuk koreksi mencatat biaya admin di sini dikenakan 75.226 di kredit. Nah, di Bank Lopo-nya 52.226 di debit. Beban bunga bank 23.000 di debit 23.000. Koreksi kesalahan clearing PT Lestari itu ada di rekening koran halaman 126 pada buku 1 itu ada piutang usaha 3.350 di debit, pada Bank Lopo 3.350 di kredit.
Untuk selanjutnya, di sini lakukan perhitungan kas secara mendadak dan serentak untuk semua jenis kas yang ada di perusahaan, serta dibuatkan berita acara pemeriksaan pada indeks C1 dan C2. Di sini ada berita acara pemeriksaan uang kecil. Nama perusahaan PT Sugus dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019. Pemegang kas Saudari Sabrina. Yang pertama itu ada sisa uang kas menurut buku kas. Sisa uang kas menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 itu dengan nominal 2 juta. Yang kedua, mutasi dari tanggal 1 Januari 2019, jumlah debitnya dikosongkan, jumlah kredit juga dikosongkan. Yang ketiga, ada sisa buku kas pada tanggal itu masih 2 juta juga. Pemasukan yang belum dibukukan dikosongkan, pengeluaran yang belum dibukukan dikosongkan. Jumlah sisa uang kas menurut buku masih sama dengan nilai awal 2 juta. Yang B, uang dalam kas yang pertama itu ada uang tunai. Yang A, uang kertas. Yang pertama itu uang lembar 100-an, 100.000 tidak ada, dikosongkan. Ada 12 lembar 50.000 rupiah, itu dikalikan 12 dikali 50.000, hasilnya 600.000. Terus ada 18 lembar uang lembar, ada 18 lembar 20.000, itu dikalikan 18 dikali 20, 360.000. Ada 23 lembar uang 10.000 rupiah, dikalikan jadi 230.000. Ada 65 lembar uang 5.000, dikalikan menjadi 325.000 rupiah. Dan 0 lembar uang 2.000 rupiah. Jadi total dari uang kertas itu, uang kertas 1.515.000 rupiah. Sedangkan untuk uang logam di sini ada 13 keping. Di sini ada 13 keping. Ada 13 keping uang 1.000 rupiah dikalikan menjadi 13.000 rupiah, dan ada uang 4 keping 500 rupiah itu menjadi 2.000 rupiah. Jadi total uang logamnya itu di sini ada 15.000. Jumlah uang tunai dalam kas ada 1.530.000. Di sini ada surat-surat berharga dengan nominal 120.000 rupiah dan lain-lain, atau bon-bon yang belum diperhitungkan itu ada 150.000 rupiah. Jumlah uang dalam kas berarti 1.800.000. Nah, di sini yang C ada selisih uang kas. Berarti di sini keterangan dengan kekurangan 200.000. Jadi di sini dibuat dan diperiksa oleh KAP Krissanti dan rekan, mengetahui dan menyetujuinya. Ini indeks C1. Selanjutnya ke C2.
Di sini ada berita acara pemeriksaan uang kas besar dengan nama perusahaan PT Sugus dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019. Pemegang kas saudari Sabrina A. Sisa uang kas menurut buku kas. Yang pertama, sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 3 juta, mutasi dari tanggal 1 Januari 2019, yaitu di sini ada jumlah debitnya 24 juta dari penjumlahan debit atau kredit yang pada halaman 124. Yang kedua, jumlah kreditnya juga sama, 24 juta. Yang ketiga, ada sisa buku kas pada tanggal 5 Januari 2018. 5 Januari 2019. Yaitu sebesar 3 juta rupiah. Pemasukan yang belum dibukukan kosong, pengeluaran yang belum dibukukan juga kosong. Jadi jumlah sisa uang kas menurut buku masih sama 3 juta rupiah. Dan di sini ada uang dalam kas, uang tunai. Yang pertama ada uang kertas. Di sini ada 125 lembar Rp50.000 dikalikan menjadi Rp6.250.000. Ada 170 lembar uang Rp20.000 sebesar Rp3.400.000. Di sini ada 101 lembar uang Rp10.000 menjadi Rp1.110.000. Ada 65 lembar uang Rp5.000 menjadi Rp325.000. Dan di sini ada 0 lembar uang Rp2.000. Jadi total uang kertas dalam kas itu ada Rp10.985.000. Nah, di sini ada uang logam juga, ada 14 keping. 14 keping. Ada 14 keping uang Rp1.000 dikalikan menjadi 14.000. Di sini juga ada uang 2 keping 500 rupiah yang dikalikan akan menjadi Rp1.000. Dan di sini total uang logamnya ada Rp15.000. Jadi jumlah uang tunai dalam kas sebesar 11 juta. Dan di sini surat-surat berharga, yang kedua ada surat-surat berharga 11.900.000, di mana itu didapat dari yang udah diterima tapi belum disetor ke bank 11.900.000, dan yang lain-lain atau bon-bon yang belum diperhitungkan itu kosong. Jadi jumlah uang dalam kas itu 22.900.000. Nah, di sini ada selisih uang kas, di mana di sini kekurangan menjadi 19.900.000. Selisih uang kas menurut buku dengan saldo pemeriksaan. Untuk prosedur audit selanjutnya itu bandingkan saldo menurut perhitungan kas dan saldo buku kas. Itu udah tadi. Selanjutnya untuk bank, di sini ada lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank
bank yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Di sini ada schedule bank CAB, supporting schedule bank CAB, saldo akhir rekening koran yang pertama A, setoran clearing dengan kode transaksi 885701 belum dicatat oleh perusahaan namun sudah dicatat oleh bank setoran clearing tersebut sebesar 10.600.000. Itu ada di halaman 129 di rekening koran. Yang B, perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga yang diberikan oleh CBA sebesar 156.500. Itu ada di halaman 129 ada di rekening koran. Belum dicatat, belum melakukan pencatatan atas pendapatan bunga yang diberikan oleh CBA sebesar 156.500, tetapi sudah ada di rekening koran. C, perusahaan belum melakukan pencatatan terhadap pembayaran biaya administrasi sebesar Rp25.000 tapi sudah tercatat di rekening koran. Perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing masuk dengan kode transaksi 1526751 clearing masuk tersebut sebesar Rp2.200.000 dan E, adanya salah pencatatan sebesar Rp990.000. Di sini dari klien PT Subus, dan untuk prosedur audit selanjutnya meminta dari klien hasil rekonsiliasi bank dan periksa rekonsiliasi tersebut meliputi pencocokan saldo rekening koran dengan saldo buku besar, pemeriksaan cek giro yang masih beredar atau outstanding check free, dan setoran dalam perjalanan deposit in transit. Yang ketiga, yakinkan bahwa saldo bank dalam mata uang asing telah dikonversikan di dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Yang keempat, yakinkan bahwa setiap pembukuan dan penutupan rekening bank mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Mintalah informasi mengapa perlu dibuka rekening baru maupun alasan dari penutupan rekening. Yang kelima, di sini yakinkan bahwa tidak ada lapping atau window dressing dengan memeriksa bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran akhir tanggal neraca. Yang keenam, untuk rekening yang sudah tidak aktif, mintalah penjelasan dari klien dan sarankan untuk ditutup saja. Yang ketujuh, yakinkan bahwa semua rekening di bank maupun rekening atas nama perusahaan bukan perorangan. Yang kedelapan, perhatikan apakah ada kelebihan saldo di bank yang tidak digunakan dalam waktu singkat dan sarankan sebaiknya didepositkan untuk mendapatkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Yang ke-9, periksa pendebitan dan pengkreditan yang ada dalam jurnal dan dibukukan ke buku besar. Pemeriksaan ini meliputi bagi berikut. Di sini ada melakukan vouching, bukti kas masuk, bukti kas keluar, dan bukti kas keluar untuk bulan Januari, Juli, dan Desember. Apakah penerimaan kas atau giro telah didukung kwitansi dan slip setoran bank untuk dikliringkan? Apakah setiap pengeluaran mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dan didukung oleh dokumen yang diperlukan? Misalnya ada permintaan pembelian, pemisahan pembelian, laporan penerimaan barang, surat jalan dari pemasok, dan faktur. Lakukan uji penerimaan dalam buku cek atau giro dengan bukti kas masuk yang didukung slip setoran bank telah dijurnal dengan benar. Jumlah yang tercantum dalam bukti kas keluar didukung oleh dokumen pendukung lainnya telah dicocokkan dengan jumlah giro yang dibayarkan. Yang ke-10, apakah ada hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien
dan catat hal-hal yang perlu diberikan dalam saran-saran perbaikan. Dan yang ke-11, terakhir buat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan bank yang perlu diketahui oleh partner. Dan di sini ada investasi jangka pendek, prosedur investasi jangka pendek. Di sini disuruh disiapkan schedule utama dari investasi jangka pendek. Nah, yang tadi masih di bank. Ini kelanjutannya yang dari indeks C31 dari C3 schedule bank CAB. Di sini indeks C31. Di sini ada sub-supporting schedule bank CAB. Di sini saldo menurut rekening koran yaitu ada 4.391.410. Setelah itu di sini ditambah deposit in transit yaitu 20 juta. 20 juta dan dikurangi outstanding check 11 juta. Jadi totalnya 13.391.410 rupiah. Di sini ada saldo menurut pembukuan. Di sini saldo menurut pembukuan sebesar 5.849.910 rupiah ditambah setoran clearing 10.600 ditambah 10.600 dan ditambah jasa giro sebesar 156.500 dan dikurangi biaya admin sebesar 25.000, tolakan clearing 2.200.000, salah pencatatan 990. Jadi totalnya 13.391.410. Jadi saldo menurut rekening koran dan saldo menurut pembukuan itu hasilnya sama. Untuk indeks selanjutnya di sini ada schedule Bank Lopo, indeks C4. Di sini ada supporting schedule. Saldo menurut pembukuan 31 Desember 2018 sebesar 36.640.41 36.640.000 rupiah 41.4 ditambah setoran clearing 3.700.000 dan jasa giro 75.226. Terus di sini total penambahan 3.775.266 rupiah. Di sini ada pengurangannya juga, ada biaya cek, biaya admin, dan cek ditolak. Biaya cek sebesar 18.000 rupiah, biaya admin 5.000 rupiah, cek ditolak 3.350.000 rupiah. Nah, hasil total pengurangannya yaitu 3.373. Total pembukuan jadi total pembukuannya 37.092.640 rupiah.
Di sini ada masih di schedule Bank Lopo untuk perbandingan saldo menurut rekening koran dan saldo menurut pembukuan. Di sini saldo menurut rekening koran ada sebesar Rp5.092.640 ditambah setoran dalam perjalanan 37.500, ada setoran tunai 2 juta, jadi totalnya 4.592.640 dan dikurangin dengan cek beredar. Di sini ada 2 cek beredar. Yang pertama dengan nominal 2 juta, cek beredar yang kedua dengan nominal 5.500.000 rupiah, total 7.500.000 rupiah dengan grand totalnya jadi 44.592.640 ditambah 7.500.000 dengan total 37.092.640. Dan di sini ada saldo menurut pembukuan dengan nominal 36.640.414 ditambah setoran clearing 3.750.000 rupiah, jasa giro 75.226 dengan total 40.460.655.640 dikurangi dengan biaya cek sebesar 18 juta, biaya admin Rp5.000, cek ditolak 3.350 dengan total 3.337.3, totalnya jadi 37.092.640. Jadi saldo menurut rekening dan saldo menurut rekening sama pembukuan itu hasilnya sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, selanjutnya di sini ada schedule bank. Di sini ada lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Di sini ada di indeks CC3 dan CC4. Mari kita cek. Di sini konfirmasi Bank CAB yang terhormat KAP Krisanti dan rekan yang terhormat. Yang pertama, kami melaporkan bahwa pada tanggal 31 Desember 2018, catatan kami menunjukkan saldo kredit atau debit untuk jumlah 4.391.410 di rekening koran tingkat bunga 9%, dengan keterangan tarikan clearing. Yang kedua ada 1 miliar deposito sebesar tingkat bunga 5,5%, yaitu di Bank CAB, $30.000 USD itu deposit dengan tingkat bunga 1,4% di dalam kurs dalam USD. Terus yang indeks CC4, di sini ada nominal 5.092.640, di sini di rekening koran, masuk di rekening koran dengan tingkat bunga 5%. Nah, untuk untuk di sini ada indeks D dengan schedule investasi jangka pendek. Di sini ada deposito berjangka dengan data per klien 1.450.000.000 dan data per audit 1.450.000.000. Investasi pada saham per klien dengan nominal 265 juta. Di sini ada pengkoreksian di debit
ada pemasukan koreksi 4.500.000. Jadi data per auditnya 265 juta. Total dari semuanya 1.715.000. Di sini ada catatan pemeriksaan. Yang pertama ada saham PT Garam sebesar saham PT Garam ada 10 lembar sebesar 10.200 dikalikan menjadi 120 juta. Di sini ada saham PT Gudang yaitu ada 20 lembar dengan nominal per lembarnya 8.375 menjadi 167.500, total 269.500. Jurnal koreksi di sini ada investasi saham 4.500.000, ini dari surat berharga. Di sini investasi saham 4.500.000 pada debit, laba investasi 4.500.000. Di sini ada depositor dalam rumah sebesar 1 miliar. Deposito dalam USD 30.000 ditambah 15.000 jadi 450 juta rupiah, jadi totalnya 1.450.000. Nah, untuk selanjutnya di sini ada uji transaksi penerimaan bank, indeks TOC2. Di sini ada keterangan PT Krakatau dengan jumlah 2.200.000. Kelengkapan dokumen pendukungnya di sini ditambahkan fee, yaitu berarti itu berarti dengan kalau itu berarti lengkap, berarti kalau itu berarti dia tidak lengkap. Dan di sini dari PT Krakatau sampai PT Zebra Pratama itu kelengkapan dokumen pendukungnya ada, kebenaran perhitungan matematisnya ada, tapi otoritasnya tidak ada. Kebenaran nomor akun ada, kebenaran posisinya juga ada. Dan untuk di sini ada indeks TOC 4, schedule uji transaksi pengeluaran bank juga sama. Jadi untuk prosedur audit modul kas dan setara kas setelah selesai saya review. Mohon maaf atas kurang pembahasannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih sudah mendengarkan reviewan modul 4 ini dari GB Afisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.